warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? For this meeting we are going to discuss about simple present. Have you ever heard about it? Pernah tidak kalian mendengar kata simple present? Jadi simple present di sini adalah kalimat yang sangat simple gitu ya. Nah, di sini ada beberapa penggunaan kalimat dalam simple present. Ada 4 ya. Yang pertama, menyatakan rutinitas. Nah, jadi simple present di sini penggunaannya yaitu untuk menyatakan rutinitas. Keterangan waktu yang biasa kita gunakan dalam simple present untuk menyatakan rutinitas, contohnya always, seldom, sometimes, every week, every day, every year. Nah, ini adalah kata-kata yang sering digunakan dalam menyatakan rutinitas. Contohnya bagaimana? Contohnya, I go to school every day. Misalkan contoh lainnya, I cook chicken every Sunday. Misalkan saya memasak ayam setiap minggu. Nah, itu. Jadi itu untuk menyatakan rutinitas. Rutinitas itu hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk menyatakan fakta. Nah, di sini untuk menyatakan fakta. Fakta di sini semua orang membenarkan gitu ya. Contoh kalimatnya, water boils at 100 degrees Celsius. Jadi air itu mendidih ketika mencapai 100 derajat Celsius, dan itu merupakan kebenaran umum ya. Jadi semua orang membenarkan bahwa air mendidih itu ketika suhunya 100 derajat Celsius. Nah, itu contohnya. Kemudian penggunaan yang ketiga ya, simple present di sini digunakan untuk kalimat perintah atau larangan ya. Jadi digunakan untuk kalimat perintah atau larangan. Contohnya di sini, close the door, tutup pintunya. Kemudian open the window, buka jendelanya. Jadi kalimat yang menyatakan perintah itu biasanya itu juga menggunakan simple present. Kemudian penggunaan yang keempat yaitu untuk membicarakan rencana masa depan dalam waktu dekat ya. Jadi membicarakan rencana masa depan. Membicarakan rencana masa depan dalam waktu dekat. Nah, rencana itu waktunya dekat dengan sekarang gitu ya. Contohnya, the party starts soon. Pestanya akan segera dimulai. Nah, itu kan jadi membicarakan waktu yang akan datang tetapi berdekatan waktunya gitu ya. Nah, itu. Di sini ada beberapa penggunaannya. Sekarang kita akan membahas rumus ya. Simple present, rumus dari simple present. Di sini ada positive sentence ya, kalimat positif, kemudian negative sentence, kalimat negatif, kemudian interrogative sentence, kalimat tanya. Nah, untuk kalimat positif di sini rumusnya adalah subject plus verb 1 s or es plus object. Ya, kita bahas satu-satu ya. Pertama yang akan kita bahas yaitu rumus dari kalimat positif ya. Nah, subjek itu apa saja? Anak-anak, subjek di sini yaitu I, you, we, they, he, she, it. Nah, ya. I, you, we, they, he, she, it. Ingat, subjek itu I, you, we, they, he, she, it. Kemudian verb. Nah, verb di sini artinya apa? Kata kerja ya. Nah, kata kerja di sini ada yang verb 1 sama yang es. Jadi dalam simple present di sini kita menggunakan verb 1 s or es ya, plus object.
Misal contoh ya, untuk IUWD. Nah, ini untuk IUWD kalian cukup menggunakan verb one saja, ya, verb one saja. Kemudian he, she, it, ini hanya verb one saja. Kalau he, she, it kalian menggunakan verb one s or es. Jadi verb one ditambah s or es. Ya, kita aplikasikan di sini. Contohnya ya. Contohnya, misalkan subjeknya I misalkan eat apple every day. Saya memakan apel setiap hari. Saya memakan apel setiap hari. Nah, di sini subjeknya I. Nah, karena subjeknya I, maka di sini kita menggunakannya verb one, ya. I eat apple every day. Beda halnya kalau misalkan kita menggunakan subjek yang he, she, it. Salah satu contohnya misalkan kita menggunakan subjek she. She eats. Nah, di sini karena subjeknya she, maka kita menggunakan verb one s or es. Eat ditambah s, ya. She eats apple every day. Nah, itu karena di sini menggunakan she, maka di sini verbnya itu ditambah s, ya. Beda halnya dengan yang contoh kalimat pertama, I eat apple every day. Karena di sini subjeknya I, maka di sini kita cukup menggunakan verb one saja. Paham sampai di sini? Oke, itu ya. Nah, ini untuk kalimat positif. Sekarang kita akan membahas untuk kalimat negatif, negative sentence, ya, atau kalimat negatif. Nah, dalam penggunaan kalimat negatif, di sini kita membutuhkan yang namanya auxiliary verb atau kata kerja bantu, ya. Auxiliary verb di sini kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu dalam simple present tense di sini ada do sama does, ya. Nah, kalian harus paham penggunaannya. Do yang mana saja, kemudian does untuk apa saja. Oke. Untuk auxiliary verb do itu kalian aplikasikan ketika subjeknya yaitu I, you, we, they, maka auxiliary verbnya do, ya. Kemudian kalau misalkan subjeknya he, she, it, ya, maka kata kerja bantunya atau auxiliary verbnya yaitu does, ya. Nah, itu contoh misalkan yang tadi di atas, ya. I berarti setelah I, setelah subjek apa? Setelah subjek I berarti do auxiliary verbnya, ya. I do ditambah not. I do not apa tadi? Eat apple every day, ya. Saya tidak memakan apel setiap hari, ya. Jadi karena di sini kalimat negatif artinya tidak, ya. Ini I. Tapi kalau misalkan subjeknya he, she, it, ya. Contohnya yang ini. She, maka auxiliary verbnya does. She does not, ya. She does not eat, ya. She does not eat apple every day. Oke, kita lihat di rumus yang pertama di kalimat positif. She eats. Di sini menggunakannya verb one s or es. Tapi dalam kalimat negatif, walaupun he, she, it, karena sudah ada does, maka verb one s or es-nya kembali ke verb one saja, s-nya hilang,
ya, karena sudah ada does, jadi tidak menggunakan s lagi. Paham ya? Eat apple every day. Kemudian untuk kalimat interrogative sentence, ya, kalimat tanya. Nah, kalimat tanya kalian tinggal di ini saja. Does itu dipindah ke depan, ya. Kemudian setelah itu subjek ditukar posisi saja antara auxiliary verb sama subjek, ya. Auxiliary verbnya ke depan, kemudian setelah itu diikuti dengan subjek, ya. Nah, contohnya misal tadi ya, does she, ya, does she, setelah itu ke verb one, ya, karena sudah ada does maka verb one, eat apple every day, don't forget question mark, ya. Oke, paham sampai di sini? Jadi seperti itu penggunaannya, ya. Oke, I think enough for this material. If you don't understand, please ask to me. Ya, jadi ketika kalian tidak paham, Ibu harap kalian bertanya, ya. Oke, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.